kearifan lokal tidak dapat kita hindari dimanapun kita tinggal. Hanya saja, setiap daerah memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda. Zaman dahulu, leluhur kita memegang erat dan memberikan penghormatan yang tinggi terhadap kearifan lokal tersebut. Namun, di zaman ini, kearifan lokal perlahan mulai banyak dilupakan oleh generasi muda. Sebagai generasi muda, mestinya kita bertanggung jawab untuk melestarikan kearifan lokal. Karena kalau bukan generasi muda yang melestarikannya, siapa lagi? Membahas tentang kearifan lokal kurang lengkap jika tidak membahas contoh-contohnya. Nah, berikut adalah beberapa contoh kearifan lokal di Kabupaten Gresik. Dengar nggak atau pernah makan rujak cingur? Nah, rujak cingur ini merupakan salah satu makanan khas dari Jawa Timur yang berasal dari Surabaya. Nah, sekarang kita ada di mana, Al? Kita berada di warung rujak cingur yang sangat legendaris di Desa Bunga loh. Yuk, kita simak. Rujak cingur adalah kuliner berbasis kearifan lokal karena menjadi bagian dari budaya masyarakat Surabaya. Dari aneka kuliner khas Surabaya inilah banyak orang yang berdatangan ke kota pahlawan untuk mencicipi makan otentiknya. Hingga makanan asli arek Surabaya bisa dikenal dan dinikmati tamu lokal hingga mancanegara. Salah satu rujak cingur yang legendaris di Bunga, iya, rujak cingur buroh sudah ada sejak tahun 1996 loh. Rujak cingur dilengkapi bumbu yang kental dengan aroma petisnya yang sangat khas. Inilah yang mampu membawa kita ikut merasakan sensasi otentik kota Surabaya. Tak lupa dengan cingurnya. Cingur di sini adalah bagian bibir dan hidung sapi. Orang Jawa biasa menyebutnya dengan moncong. Bagian moncong sapi inilah yang menjadikan rujak cingur makin lezat dicicap lidah. Oh iya guys, perlu kalian ketahui, Kemendikbudristek juga menetapkan rujak cingur sebagai warisan budaya tak benda. Artinya, salah satu sifatnya dapat berlalu dan hilang seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, kita sebagai anak bangsa Indonesia harus ikut serta melestarikan makan khas ini. Karena rujak cingur telah menjadi kearifan lokal atau identitas kota Surabaya. Guys, hai. Oke, kita sekarang mau kemana ya? Kita mau ke pembuatan rebana. Ya, rebana merupakan salah satu kearifan lokal juga di Indonesia. Nah, sekarang kita mau ke pembuatan rebana yang ada di daerah Bunga. Yuk, kita lihat-lihat dulu yuk gimana sih caranya pembuatan rebana itu. Kearifan lokal rebana. Hingga sekarang, hiburan sejenis rebana masih menghiasi kegiatan peringatan Hari Besar Islam seperti tasyakuran, walimatul arsy, walimatul hiktan, walimatul hamli, hari raya, hingga acara penyambutan tamu penting. Nah, kesenian yang asal mulanya dari Yaman ini mempunyai irama-irama tertentu untuk tujuan tertentu pula. Oh iya, rebana dan gendang tidak hanya sebatas hiburan atau alat permainan semata. Alat musik pukul ini bahkan sering diselaraskan dengan kebudayaan Islam. Dan keberadaannya, rebana dahulu juga menjadi salah satu media dalam dakwah dalam penyampaian syiar Islam. Oleh karena itu, kita sebagai anak bangsa pewaris tradisi luhur ini, kita harus cinta dan peduli terhadap benda-benda warisan. Guys,
Ya, kali ini kita mau ngevlog nih tentang benteng-bentengan. Kalian tahu nggak sih tentang benteng-bentengan itu? Apa tuh? Nggak tahu deh. Habis ini kita mau cari tahu nih gimana sih cara main benteng-bentengan. Yuk simak video berikut ini. Ayo. Salah satu permainan yang dulunya kita mainkan dengan gembira dan senang hati. Iya, gobak sodor, atau yang biasa kita sebut dengan benteng-bentengan. Ini merupakan salah satu permainan tradisional dari hasil kebudayaan masyarakat. Biasanya, permainan tradisional selalu berhubungan dengan interaksi sosial dan alam lingkungan. Namun, dengan terjadinya modernisasi, menggeser pola permainan tersebut menjadi di dalam rumah dan mengurangi interaksi sosial. Anak-anak pada masa sekarang ini lebih sering memainkan games pada gadget. Oleh karena itu, kita sebagai anak bangsa harus tetap menghidupkan budaya-budaya dan tradisi-tradisi kita dengan tetap memainkan permainan ini walaupun di era globalisasi. Nah, dengan bermain gobak sodor, kita bisa menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini kita akan ke tempat pembuatan batik. Nah, batik ini merupakan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan ke tempat pembuatan batik yang terkenal di Desa Sukorejo. Yuk kita kepoin gimana sih cara pembuatan batik tersebut. Batik merupakan salah satu kearifan lokal atau warisan budaya, sekaligus kekayaan budaya Indonesia yang telah lama dikenal, tidak hanya lingkup nasional, tapi juga dunia internasional. Tradisi luhur ini syarat menyimpan sejuta kearifan yang mengakar kokoh secara substansial, mulai dari ornamentasi, harmonisasinya, proses pembuatannya, hingga makna filosofi dalam setiap goresannya. Batik ini juga mampu menjadi alat pemersatu dan mempererat negara kesatuan Republik Indonesia. Karena batik di setiap daerah juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai tradisi. Seperti pada batik yang dibuat Bu Indah, ini merupakan batik pelemahan yang khas dari Desa Sukorejo. Muasalnya, desa ini dulunya bukan bernama Sukorejo, tetapi ada kerik dan pelemahan. Nah, dari situlah Bu Indah menamai batiknya dengan sebutan pelemahan. Corak dan motif batik yang sangat khas turut memberikan sumbangasi khasanah budaya bangsa ini. Pasalnya, seiring dengan kemajuan teknologi, ada kekhawatiran batik mulai ditinggalkan para peminatnya serta tersisihkan oleh serbuan pakaian impor luar negeri. Oleh karena itu, sudah saatnya kita sadar sebagai anak bangsa pewaris tradisi luhur ini, kita harus cinta dan peduli terhadap batik. Manusia tidak dapat hidup terpisah dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia dalam menghadapi lingkungannya menggunakan berbagai model tingkah laku sesuai dengan tantangan yang dihadapinya. Model tingkah laku itu akan terbentuk nilai, norma, dan konsep pengetahuan yang diperolehnya, dan dikembangkan kemudian diwariskan secara turun-temurun. Ya, pencak silat. Pencak silat sebagai budaya bangsa Indonesia telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai usaha budidaya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Nah, pencak silat ini termasuk kebudayaan lama dan asli yang merupakan kebudayaan nasional.
Pencaksilat sebagai budaya bangsa Indonesia mempunyai kebiasaan dan merupakan ketentuan yang tidak tertulis.